kemarin itu caranya mencari guru, kemudian sebelumnya cara mencari ilmu apa yang harus didahulukan, yang lebih utama seperti itu. Terus kemudian kategori seorang guru yang harus seperti apa, kemudian dijadikan guru agar supaya ilmu yang dimiliki, ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat. Dan juga ada 6 syaratnya di dalam mencari ilmu. Kemudian ilmu itu sudah diketahui, contohnya yang paling utama adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu setelah itu ilmu fikih. Cara mencari guru juga sudah ketemu, gurunya harus alim, kemudian warok, terus kemudian sepuh. 6 syarat itu ala latana lulain illa bisittatin. Perlu diketahui bahwa ilmu itu tidak akan didapat tanpa dengan 6 perkara. Saumbika an majmu'iha bibayani dakaun wa hirsun wastibarun wa bulwatun wa irsyadu ustadi wa dulu zamani. 6 perkara itu dakaun. Yang pertama, orang yang mencari ilmu itu agar supaya ilmunya bisa didapat, dakaun harus cerdas. Jadi orang nyari ilmu kudu cerdas. Kemudian wahirsun, sangat mencintai, senang di dalam belajarnya, senang, bukan karena paksaan atau bukan karena faktor lain. Wastibarun, kemudian istiqomah, betah, kontinu, secara kontinu. 3 sudah. Pertama cerdas, kemudian senang, bukan karena paksaan. Terus yang ketiga wastibarun, betah, wabulwatun, dan harus punya bekal. Teori nyari ilmu kuduan di bekal, sangu, montan di sangu, dikhawatirkan mikire urusan rizki. Jadi orang mencari ilmu itu harus fokus, sehingga 6 perkara itu masuk, bekal itu masuk dari bagian yang 6 perkara ini, sesuai dengan makolahnya Sayyidina Ali. Ini pendapatnya Sayyidina Ali. Jadi kalau untuk orang untuk mendapatkan sebuah ilmu itu harus memenuhi 6 perkara: cerdas, kemudian senang, betah, yang keempat mempunyai bekal. Tujuannya apa? Karena kalau tidak punya bekal, pola pikirnya, arah pemikirannya itu tidak fokus pada ilmu, akan tetapi fokus pada rizki. Terus yang kelima, wa irsyadu ustadi, harus mendapatkan petunjuk dari gurunya. Kotu oleh petotu, oleh petunjuk. Sebelum dapat petunjuk, sebelum dapat petotu dari guru, jangan berhenti untuk mengaji atau belajar. Watulu zamani, dan orang yang mencari ilmu harus lama. Cuman seumpama sekolah 3 tahun atau 6 tahun, 4 tahun, sekecil gitu. Jadi mencari ilmu itu minimal 8 tahun. Orang nyari ilmu minimal 8 tahun, belum tahun minimal itu. Orang mondok juga seperti itu, menjeman 1 tahun 2 tahun ini hanya mau mondok, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pendapatnya wadulu zamani, harus lama, waktunya haruslah lama, prosesnya lama. Wa ammakhtiyaru, kemudian cara mencari teman harus yang bagaimana? Yang bagi ayakhtarul majdah, orang yang punya komitmen. Dimunakan akan pun orang sandi komitmen, mun seleeng-leeng juga kan.
Kenapa? Karena tujuannya agar supaya tidak terpengaruh. Si biasanya punya komitmen yang kuat, karena asbab temannya tidak punya komitmen sehingga terpengaruh. Nyari kanca yang punya komitmen yang kuat, agar supaya kita juga ikut punya komitmen yang kuat dalam kondisi apapun, dalam hal apapun. Teman itu pasti memerlukan apa yang kita butuhkan. Wal wira'u wal wari'ah dan waro', orang yang waro'. Pertama punya komitmen, terus kemudian orang itu waro'. Waro' ini tidak mengentengkan terhadap perkara yang haram. Hal-hal yang haram tidak dientengkan, itu waro'. Wa sahibat tabai, dan yang mempunyai keberanian. Ti menakanca nyari kanca si bungalang. Contohnya wadena Ira dari Kampung Tengah ya. Masih katibi mangkat. Ntar ka kompo. Maksudnya bukan berani akan lain, tapi berani berbuat baik. TV mangkat. Jadi itu kriteria untuk mencari teman. Kemudian al-mustaqimi wa sahibit tabai mustaqimi. Kemudian yang mempunyai keberanian yang istiqomah. Takngal bungal marde istilahnya. Bunga takwa, tapi cekik-cekik. Wal mutafahimah, dan juga memberi pemahaman, pengertian, sering memberi nasihat. Timunyarekan kasih sering memberi nasihat. Carilah teman yang sering memberi arahan, memberi nasihat, memberi pemikiran yang positif. Wa yafirru minal kaslani. Ini yang harus dijauhi. Wa yafirru minal kaslani, dari orang-orang yang malas. Tidak kanca orang se lomosan. Si lomosan cek kakak nyari orang si cakang. Wal mu'tillah, kemudian orang yang seneng berhias, ahias, aten-ten, glowing, ya maksudnya apa namanya ya, yang terpenting bersih, kita aglow. Terus wal muksar, orang si banyak caca, banyak caca, cek kabur, caca, apa, nanti dia khawatirkan seperti hanya tong kosong yang bunyinya ada isinya di dompet Audi caca kabur ketemu. Wal mufsida, dan orang yang ahli berbuat kerusakan. Mun si salaku-lakuan, si nakal-nakalan cek kakang, dinyari kanca si tak nakal. Tidak ada kancan nomoreng oleh karenanya jangan sampai abuk nakal, sehingga banyak di kanca. Itu ciri-cirinya untuk mencari teman. Pertama punya komitmen, terus kemudian yang bisa memberi pemahaman, terus kemudian yang punya keberanian, dan warok, tidak meremehkan perkara haram. Wal fitnah, dan juga yang harus dihindari orang selaku afitnaan. Afitnah, ada fitnah. Si tade pabote si bote patah itu. Nyadai kancan muniano munta anon to itu kakan jaga kancan. Kila anil mar'ati la tas'al wa absor qarinahu.
Dikatakan kepada seseorang la tas'al, kamu jangan bertanya, wa absor, dan kamu jangan melihatnya, qorinahu, pada temannya, fa innal qorinah, karena sesungguhnya teman bil qorinah yaktadi yuktado, karena sesungguhnya teman itu ikut kepada teman-temannya. Ini peribahasa. Oleh karenanya untuk mengetahui seseorang dilihat teman-temannya. Haisnu nakal apa nade? Ya bisa kancana, wah kancah indra. Terus kancana apa? Video pantas. Jadi untuk mengetahui seseorang tinggal dilihat temannya. Ardin nakal apa nade? Dilihat temannya, ternyata kanca Ali Jafir paden pangiomi sopu sama tinggal sudah diketahui. Ngerti maksudnya ya? Ya, peribahasa seperti itu. Untuk mengetahui seseorang tinggal dilihat temannya. Temannya bagus maka akan baik. Beda dengan Nabi Zakaria. Sejarahnya Nabi Zakaria dengan Nabi Isa, pada alim, pada Nabi. Nabi Zakaria pernah komplain kepada Nabi Isa karena sezaman. Nabi Zakaria dan Nabi Isa itu satu zaman. Setelah itu agak lama dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Nabi Zakaria kalau melakukan perjalanan munajulunan musafir ya, depak kasih tong daerah, pasti Nabi Zakaria bertanya di mana orang atau rumahnya orang yang soleh. Apa tujuannya untuk menginap di rumah itu? Itu kalau Nabi Zakaria pasti itu. Ntar kamu mabui, ntar ke setong daerah ke daerah yang lain, pasti ketika sudah mau bermalam cari rumah yang orangnya soleh. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa enggak, ketika berkunjung atau melakukan perjalanan nyampe ke satu daerah ke daerah yang lain, Nabi Isa bertanya, itimah Roma dan anak si nakal. Pasti orang yang nakal sih sare. Itu kalau Nabi Isa. Gak bisa kita ikuti ya kalau kita mampu seperti Nabi Isa. Maksudnya bagaimana dari sejarah tadi? Kalau Nabi Zakaria itu khawatir kalau menginap di rumahnya orang yang nakal, khawatir terpengaruh, sehingga cari penginapan atau cari tempat yang orangnya itu alim atau soleh. Kalau Nabi Isa cari tempat yang orangnya nakal. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, kamu kalau bermalam kok di rumahnya orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, apa jawabannya Nabi Isa? Jawabannya Nabi Isa unik ya. Jawabannya, karena seorang nabi tak ubahnya seorang dokter. Pada berdokter, nabi itu diibaratkan dokter. Jadi orang yang nakal yang bermaksiat tak ubahnya orang itu dalam keadaan sakit, maka harus disembuhkan, harus diobati, harus dikasih nasihat, harus dibimbing seperti itu. Itu kalau Nabi Isa. Kalau Nabi Zakaria pasti cari orang yang soleh. Jadi Syekh Zarnuji ini menyarankan agar supaya kita mengikuti jejak langkahnya Nabi Zakaria, karena dikhawatirkan tidak mampu mengikuti jejaknya Nabi Isa. Kalau mampu tidak apa-apa, kalau mampu tidak apa-apa. Itu sekelumit ya, sekelumit bagaimana kita mencari teman. Marama carana kita nyari kanca. Kancaan dengan la tusohibal kaslana, jangan berteman dengan orang yang pemanas. Kam soleh, kenapa? Karena banyak orang yang soleh bifasadin akhoroh yubsidu, karena banyak orang yang soleh bisa rusak disebabkan oleh teman-temannya.
Dulu very rajin, contoh. Dulu very rajin, tapi semenjak berteman dengan bergaul dengan si A atau si B, sekarang mulai nah contoh biasa rajin pas ternyata diteliti asbab terpengaruh oleh teman ya. Banyak katanya Ibnu kam solihin, banyak orang yang soleh bisa rusak disebabkan oleh teman-temannya. Mungkin seperti Nabi Isa, saya busir tahu yang mampu merubah orang yang nakal, orang yang sering bermaksiat menjadi orang yang taat. Bukan tidak bisa, tapi bisa. Ya. Cuman yang dikhawatirkan oleh Sejarnoji tidak mampu, sehingga kita harus mencari teman, memang teman yang soleh atau solehah, sesuai dengan qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludun yuladu ala fitrah, ala fitratil Islam illa inna abawahu yahudanahu wa yasrona wa yansoronahu wa yamjasanahu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya setiap umat Islam, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam arti mempunyai agama Islam, terkecuali asbab bapaknya, orang tuanya. Kalau diarahkan beragama Yahudi bisa ubah ke Yahudi. Kalau sering bergaul dengan orang Nasrani maka ikut Nasrani. Kalau sering bergaul dengan orang Majusi maka akan menjadi Majusi. Jadi intinya kita dilahirkan ke dunia itu sebenarnya dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, karena asbab orang tua, keluarga, lingkungan, karena faktor teman itu yang mempengaruhi kesucian kita. Sampuna kita suci dalam waktu lahiran, bisa comot pola na keluarga, comot pola na kanca, comot pola na tetangga. Kita terpengaruh maksudnya, sehingga menjadi tidak bersih. Oleh karenanya kesucian itu harus selalu dijaga dengan cara kita menyortir, mele kaca yang memang betul-betul sesuai dengan saran atau pendapatnya Sejarnoji, karena semuanya itu mempunyai referensi sesuai dengan hadis Nabi tadi. Kemudian ada sebuah kalam hikmah yang berbahasa bil Farisiyah, yang berbahasa Faris, al Farisi, yang berbahasa Faris. Ya ribat bat tarbut azma ribat. Nah, ada hikmah, ada kalam hikmah bahwa sesungguhnya teman yang jelek itu lebih jelek daripada hamba yang jelek. Ya ribat tarbut asma ribat. Sesungguhnya teman yang jelek itu lebih jelek daripada seorang hamba yang jelek. Oleh karenanya jangan sampai kita mempunyai teman yang tidak baik sehingga kebaikan kita bisa hilang karena sebab teman. Dimilih kupele mesin nakal kabur nyari kanca seta taat. Ngerti Indra? Ngerti? Di Indra kudu akan cabuan Wahyu kanca yuk arti ini. Jadi intinya kita dalam mengarungi kehidupan itu sama ya, teman atau biasa mulai kejuaro kan bini kocak kan kaca sama. Jadi mau cari istri, mau cari teman pendamping hidup juga seperti itu.
si laki anak Maria, si bini juga harus seperti itu. Karena mempas tempat kasih malasan, si tukang fitnah bahaya. Lagena soleh binina tarfis. Otak berbinina solehah lagena malas maksudnya, pak malas ya. Jadi harus dipilih. Makanya laki anak poncet malasan. Pas semangat, tau lena, nakal, mak cepet. Andi kan, ya. Bini Andi, bini cuma laki. Tak terlalu kanca, kan iya kan? Tak terlalu kanca kalau tidak sesuai dengan kategori yang disarankan oleh Syekh Nurji. Yang pertama harus punya komitmen, tak boleh pelin-pelan. Mulak A, B, tidak boleh pelin-pelan, harus punya komitmen. Jadi orang itu harus punya komitmen. Terus kemudian warok, kemudian punya keberanian. Jodoman acaca ibu dia. Berarti orang saja caca ibu dia tak bisa jadi imam. Kan iya kan? Caca ibu dia. Berarti tidak bisa jadi imam. Orang bisa jadi imam tak kira caca ibu dia. Tak kira caca ibu dia. Pasti tebal-tebal mulai caca. Jadi harus punya keberanian. Kemudian al-mustaqim yang cik ya. Kemudian tidak boleh manas, tak boleh mana gaya-gaya, anak biasa yang sederhana mungkin. Terus kemudian tidak boleh memfitnah atau sering membuat tidak baik. Ya oleh karenanya semoga apa yang kita kaji bersama malam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah sesuai dengan harapan kita bersama. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi tanya jawab bagi Arebon atau Arebonita yang belum paham dipersilakan untuk bertanya. Pertama, cara menghadapi teman tadi saya gambarkan Nabi Zakaria dengan Nabi Isa. Di saat kita sudah berusaha untuk mencari teman yang soleh, yang baik, agar supaya kita juga kecipratan kebaikan dan kesolehannya, ternyata teman yang mokoh, yang nakal, yang sering datang. Maka memposisikan diri seperti halnya Nabi Isa. Teman yang nakal tadi kasih arahan. Gambarannya seperti apa? Tak ubahnya batu ditetesi air. Lama kelamaan batu itu pasti berlubang. Masa hatinya orang itu, anak itu sekeras batu kan gak mungkin. Nah, seperti itu. Intinya dirinya jangan sampai terpengaruh. Karena sedikit banyak sudah mempunyai dasar pengetahuan bahwa kita disarankan oleh Syekh Nurji dengan asbab kita ngaji malam ini, kita harus memilih teman. Sedih paham ya? Solusinya seperti itu. Jadilah Nabi Isa. Jadi dokter seperti itu. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya, ilmu barat dengan ilmu timur. Ilmu yang paling utama itu ilmu tauhid. Kenapa kok harus ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu nggak ada istilahnya tauhid barat, tauhid timur, nggak ada. Yang ada hanya ilmu tauhid. Kenapa kok ilmu tauhid lebih utama? Karena dengan kita belajar ilmu tauhid, kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan sifat-sifatnya Allah, sifat yang wajib bagi Allah, yang muhal bagi Allah, kemudian yang jaiz bagi Allah. Begitu juga yang wajib, yang muhal dan yang jaiz bagi Rasulullah. Jadi istilah ilmu barat dengan ilmu timur itu hanya peribahasa. Sebenarnya ilmu itu sama.
tidak ada yang putih, tidak ada yang jelek. Maksudnya samanya tadi sama-sama baik. Yang tidak baik yang mengistilahkan itu penggunanya, orangnya. Si bode si pote, bode si jenang seperti itu. Kalau ilmunya nggak ada seperti itu. Taubahnya air. Bagaimana air? Air mama bernafas, masa putih, jernih, bening. Ilmu yang seperti itu kayak air. Jadi nggak ada istilah putih, hitam, nggak ada. Jadi istilahnya hitam itu orangnya, bukan ilmunya. Kalau ilmunya yang paling utama ya tauhid. Kemudian yang harus didahulukan adalah yang pertama, bukan yang utama. Yang pertama kita pelajari harus ilmu fikih. Kenapa kok ilmu fikih? Karena ilmu fikih membahas tentang hal yang wajib dalam arti yang diperintahkan oleh Allah, seperti hanya sholat 5 waktu. Untuk belajar itu ya harus belajar fikih. Tanpa belajar fikih kita tidak tahu sholat. Kita tidak tahu caranya bersesuci, caranya audu, caranya mandi, caranya tayamum, kemudian caranya sholat, itu semuanya terangkum dalam kitab fikih. Sehingga yang pertama harus belajar ilmu fikih, yang utama belajar ilmu tauhid. Jadi paham ya? Jadi tidak ada ilmu celeng, ilmu pote, tidak ada. Yang ada ya ilmu tauhid, ilmu fikih seperti itu. Kemudian ilmu tasawuf. Hitam dan putih itu orangnya, bukan ilmunya tapi orangnya. Dipakai pada hal-hal yang kurang baik. Tentang di fadilah ya, dosa yang jariyah. Janjinya Allah itu barang siapa yang bertaubat, taubatan nasuha yang tidak diulangi, itu akan dihapus. Jadi nggak ada yang namanya dosa jariyah, yang ada amal jari, amal jari. Jelas itu nas hadis ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, ilmun nafi'un, shadaqatun jariyatun, waladun sholih yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, berarti amal jariyah. Maksudnya kebaikan yang yang baik itu yang akan mengalir kalau orangnya sudah meninggal. Kalau dosa jariyah nggak ada, tidak ada. Sesuai dengan siapapun yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang dimaksud taubatan nasuha itu tidak mengulangi lagi. Sampai Budin Jabir kamar ya tepat. Taubatan nasuha itu melakukan perbuatan yang jelek tapi tidak diulangi lagi, berhenti. Itu namanya taubatan nasuha. Mari mukul kancana. Saporan ayo tak sengaja. Iyalah. Tato napur boleh. Iya, benih taubatan nasuha orang ya. Mane nyep kan si Bang. Arya kelar kali nyep. Nah, seperti itu. Jadi paham ya? Tade istilahnya dosa yang jariyah, yang ada sodakotun jariyatun, sodakoh yang jariyah. Yang terakhir di Indonesia itu ada dua organisasi yang besar dan sepuh, yang sangat sepuh. Ya, ada Muhammadiyah, ada NU. Kita mau ikut yang mana kalau di Indonesia? Yang jelas sama-sama baik. Yang NU bagus, yang Muhammadiyah juga baik. Gak ada yang tidak baik. Kenapa? Karena Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU dan Kiai Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah itu satu guru, satu perguruan. Ketika nyampe ke Indonesia bagi tugas yang Kiai Hasyim Asy'ari bergerak di desa, menyebarkan mendirikan organisasi yang berbasis desa.
Kalau yang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyebarkan organisasi Islam di kota. Yang jelas kalau di kota dengan di desa itu kulturnya berbeda. Kalau keilmuannya sama-sama yakin kepada Rasulullah bahwa Nabi terakhir, mengakui nabi-nabi sebelumnya juga diakui. Beda dengan di luar itu yang tidak mengakui, ya maksudnya selain Islam. Jadi selama kita memilih antara NU dan Muhammadiyah ya tidak apa-apa. Yang tidak baik itu ketika memilih organisasi selain itu nggak baik namanya. Kenapa? Karena menimbulkan perpecahan. Contohnya perpecahan itu mestinya bergabung dengan dua organisasi ini, ternyata ke organisasi lain. Iya kan? Iya. Cuman kalau di NU itu jelas, maksudnya jelasnya mengikuti madzhabul arba'ah, madhabnya salah satu madhab yang empat, yakni kalau di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang memvonis kamu ini enggak NU, kamu ini Muhammad, terserah orang itu. Terus kemudian sering tahdir, sering ngonot sopama, berarti kira NU secara tertiahnya sudah kelakuannya NU. Nah, terus kemudian ya majelis, ke majelis ya NU, Jumatan ada 2 kali ya NU, seperti itu. Muhammadiyah apa tidak keliru? Muhammadiyah tidak melakukan kunut. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidupnya hanya 1 kali ya kunut. Saya kunut cuma sekali ya. Pendapatnya Imam Syafi'i, meskipun 1 kali yang dilakukan oleh Rasulullah, kita harus mengikuti. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Paham? Iya. Jadi seumpama vonis kamu organisasinya tidak apa-apa, kocak NU ya tidak apa-apa, kocak Muhammadiyah juga tidak apa-apa. Oleh karenanya sudah 3 minggu, 3 Jumat ke sekarang, agar supaya kita jelas andi KTP ya, sehingga warga Indonesia andi KTP, warga Nahdliyin mempunyai kartu NU, nah, sehingga jelas. Iya kartu tangan di enak kita kartu, berarti sudah NU. Makanya cepat agak kita segera buat. Dia sudah punya belum ya, ini remang-remang nih, apa NU apa Muhammadiyah? Wah iya. Jadi mau di kartu NU tak kira di iya. Seimbang ya. Jadi semuanya baik, yang NU, yang Muhammad. Yang tidak baik selain itu, maksudnya tidak baiknya karena perpecahan, menimbulkan perpecahan. Wong di Indonesia sudah ada 2 organisasi besar, organisasi agama yang besar, NU dengan Muhammadiyah. Kenapa kok masih buat organisasi lain? Itu kan maksudnya. Tidak baiknya karena menimbulkan perpecahan. Jadi mau berorganisasi tentang agama ya tinggal ikut NU atau ikut Muhammadiyah. Cukup sudah. Beda dengan komunitas yang ini ya. Komunitasnya Arebon itu sebuah komunitas, bukan komunitas agama. Kemudian yang kita ikuti organisasi agama adalah organisasi NU. Paham ya? Nah, itu yang harus dibedakan. Jadi mana jelas binaan kita andi pantas binaan cek kocak NU kocak Muhammadiyah. Boleh kamu pamer asia ke gue? Hah? Boleh lebih. Iya. Tidak gampang divonis organisasi lain. Tinggal tahu kartu ya, kartu tanda NU. Masa